Tahukah kamu kalau sosok yang selama ini kamu sembah sebagai dewa sebenarnya adalah seorang nabi? Dari rahasia nama Brahma yang mirip Ibrahim hingga alasan mengapa Buddha melarang dirinya dibuatkan patung, kita akan membongkar sejarah yang sengaja disembunyikan. Bagaimana manusia pilihan Tuhan diubah menjadi berhala oleh pengikutnya sendiri. Siapkan dirimu, karena apa yang kamu yakini selama ini mungkin saja keliru. Sejarah manusia bukanlah sekedar deretan angka tahun atau nama-nama raja yang silih berganti tahta. Jika kita mengupas lapisan terdalam dari kronik peradaban, kita akan menemukan sebuah pola yang terus berulang seperti siklus musim. Kecenderungan manusia untuk mengangkat sesamanya ke atas altar pemujaan. Fenomena ini, yang dalam istilah teologis dan sosiologis disebut sebagai deifikasi, adalah proses transfigurasi seorang tokoh sejarah menjadi entitas ilahi. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa seorang guru, pejuang, atau pemikir yang pernah berjalan di atas tanah yang sama dengan kita, bernafas dengan udara yang sama, dan akhirnya tunduk pada maut, tiba-tiba dipuja sebagai sosok yang tak lekang oleh waktu? Jawabannya terletak pada kerentanan psikologis manusia. Sejak zaman purba, manusia selalu berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Alam semesta yang luas ini seringkali terasa kejam. Bencana alam yang datang tiba-tiba, wabah yang menyapu desa, hingga misteri kematian yang tak terpecahkan. Dalam kondisi penuh ketakutan ini, nalar manusia membutuhkan pegangan yang konkret. Kita sulit mencintai sesuatu yang abstrak. Kita membutuhkan Tuhan yang memiliki wajah, suara, dan sentuhan yang bisa kita pahami. Disinilah muncul individu-individu luar biasa. Mereka adalah sosok yang muncul di tengah kegelapan dengan membawa obor kebijaksanaan. Mereka berbicara tentang moralitas yang melampaui zaman, menunjukkan mukjizat yang tak nalar, atau sekedar memancarkan ketenangan spiritual yang membuat orang di sekitarnya merasa aman. Pengikut mereka, yang awalnya didorong oleh rasa kagum dan cinta, perlahan-lahan mengubah rasa hormat itu menjadi pengultusan. Ketika sang tokoh wafat, lubang kehilangan yang ditinggalkan terlalu besar untuk ditutup. Maka, diciptakanlah mitos. Sang tokoh tidak benar-benar mati, kata mereka. Ia hanya kembali ke langit, atau ia adalah titisan dewa yang sedang menyamar. Proses ini bukan hanya milik tradisi timur. Di Mesir kuno, Fir'aun bukan sekedar administrator negara, melainkan inkarnasi dewa Horus di bumi. Di Roma, kaisar-kaisar seperti Agustus disembah di kuil-kuil negara sebagai putra dewa. Bahkan di Jepang, garis keturunan kekaisaran selama berabad-abad diyakini sebagai terah langsung dari Amaterasu, sang dewi matahari. Namun yang menarik untuk digali adalah apa yang terjadi di balik tirai deifikasi ini. Jika kita menelusuri jejak-jejak awal sebelum mitologi membungkus kisah mereka, kita sering menemukan sosok yang sangat manusiawi, seorang nabi atau utusan yang sebenarnya membawa misi tunggal, mengajak manusia kembali kepada Tuhan Yang Esa dan menjauhi penyembahan kepada makhluk. Tragisnya, sejarah seringkali memutar balikan pesan tersebut. Sang pembawa pesan justru menjadi pesan itu sendiri. Sang penunjuk jalan menuju Tuhan justru dijadikan Tuhan oleh mereka yang tersesat di tengah jalan. Jika sejarah manusia adalah sebuah arus besar yang terus-menerus menyeret tokoh-tokoh agung menuju realitas tertinggi, prinsip penciptaan yang tak terbatas. Sementara itu, dalam tradisi Ibrani, Abraham berarti bapa dari bangsa-bangsa. Menariknya, dalam teks-teks Hindu kuno, Brahma memiliki istri bernama Saraswati yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan sungai. Di sisi lain, istri Ibrahim bernama Sarah. Kesamaan fonetik ini telah memicu perdebatan panjang di kalangan peneliti sejak abad ke-18. Apakah mereka adalah personifikasi dari memori kolektif yang sama tentang seorang tokoh besar yang membawa peradaban dan hukum Tuhan? Namun, perbedaan nasib kedua sosok ini dalam memori sejarah sangatlah kontras. Ibrahim, melalui pengaruh ajarannya yang sangat ketat terhadap tauhid, berhasil mencegah pengikutnya untuk mempersonifikasikannya sebagai Tuhan.
Sebaliknya, dalam tradisi India yang kaya akan simbolisme dan metafora, konsep Brahma mengalami proses deifikasi dan personifikasi yang kompleks. Brahma digambarkan memiliki 4 wajah yang menghadap ke 4 penjuru mata angin, melambangkan penguasaan atas 4 Weda dan seluruh ciptaan. Disinilah kita melihat bagaimana sebuah ajaran berubah menjadi mitologi. Ibrahim mengajarkan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta yang Esa. Dalam perjalanan waktu di tanah India, prinsip Sang Pencipta ini kemudian dipersonifikasikan menjadi sosok Dewa Brahma. Jika Ibrahim adalah nabi yang membawa risalah tentang penciptaan, maka seiring berjalannya ribuan tahun, risalah itu perlahan-lahan berubah wujud. Dari pembawa pesan tentang pencipta menjadi Sang Pencipta itu sendiri yang diberi wujud fisik duduk di atas bunga teratai. Fenomena ini juga terlihat dari bagaimana pemujaan terhadap Brahma di India justru sangat terbatas. Berbeda dengan Wisnu atau Shiva yang memiliki jutaan kuil, kuil untuk Brahma sangat jarang ditemukan. Salah satu yang paling terkenal ada di Pushkar. Ada mitologi yang menyebutkan bahwa Brahma dikutuk agar tidak disembah karena sebuah kesalahan. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang sejarah Nabi, ini bisa jadi merupakan sisa-sisa dari ajaran asli tokoh tersebut yang melarang penyembahan terhadap dirinya. Kutukan itu mungkin adalah memori yang terdistorsi tentang perintah asli sang tokoh agar manusia hanya menyembah Tuhan yang abstrak, bukan dirinya. Jika kita menerima hipotesis bahwa Brahma adalah jejak memori dari sosok Ibrahim yang sampai ke wilayah timur, maka kita sedang melihat sebuah tragedi spiritual sekaligus keajaiban budaya. Tragedinya adalah hilangnya pesan tauhid yang murni di bawah tumpukan personifikasi dewa. Keajaibannya adalah bagaimana nilai-nilai kebijaksanaan dan hukum-hukum dasar kemanusiaan tetap bertahan melintasi batas geografis. Brahma dan Ibrahim dalam kerangka ini adalah 2 sisi dari satu koin sejarah. Yang satu tetap menjadi manusia demi menjaga kemurnian Tuhan, sementara yang lain diangkat menjadi dewa oleh imajinasi manusia yang merindukan wujud fisik dari Sang Pencipta. Setelah memahami bagaimana prinsip penciptaan ini diuahkan, perjalanan kita berlanjut ke masa yang lebih muda, di mana seorang pahlawan dan guru besar muncul di tengah medan perang Kurukshetra. Jika Brahma adalah simbol penciptaan, maka sosok selanjutnya, Krishna, adalah simbol dari bagaimana seorang manusia yang hidup di tengah sejarah nyata perlahan-lahan ditarik naik menuju singgasana ilahi sebagai avatar tertinggi. Jika Ibrahim dan Brahma mewakili kabut tipis antara sejarah dan asal-usul penciptaan, maka sosok Krishna membawa kita ke tanah yang lebih berpijak. Sebuah era di mana kesatria, kerajaan, dan strategi perang terekam dalam epik kolosal Mahabharata. Disinilah letak anomali terbesar dalam sejarah spiritualitas India. Krishna bukan sekadar tokoh mitologi yang muncul dari awan. Ia adalah sosok yang memiliki silsilah, tempat lahir di Mathura, dan peran politik yang nyata sebagai raja di Dwaraka. Namun, bagaimana seorang pemimpin politik dan guru militer ini bertransformasi menjadi kepribadian Tuhan yang Maha Esa? Dalam lapisan tertua teks Mahabharata, Krishna seringkali muncul sebagai sosok manusia yang luar biasa bijaksana, namun tetap manusiawi. Ia adalah sepupu para Pandawa, seorang diplomat ulung yang berusaha mencegah perang, dan seorang sahabat yang setia. Namun, saat kita memasuki Bhagavad Gita, percakapan suci di tengah medan perang Kurukshetra, kita melihat momen krusial dari deifikasi tersebut. Di hadapan Arjuna yang ragu, Krishna tidak lagi berbicara sebagai sekadar kusir kereta. Ia menyingkap wujud semestanya, Viswarupa, menyatakan bahwa seluruh galaksi, waktu, dan kematian ada di dalam dirinya. Aku adalah waktu, penghancur dunia yang perkasa, ujar Krishna dalam salah satu bait paling terkenal. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah pernyataan keilahian ini adalah kata-kata asli seorang nabi yang sedang menyampaikan wahyu dari Tuhan? Ataukah itu adalah hasil dari ribuan tahun pemujaan yang kemudian menyatu dalam teks sejarah?
Banyak peneliti berargumen bahwa Krishna yang historis mungkin adalah seorang reformis spiritual yang mengajarkan bakti, pengabdian tulus kepada Tuhan yang satu, di tengah kaku dan rumitnya ritual kasta pada zamannya. Ia mungkin adalah seorang nabi yang diutus untuk menyederhanakan agama, membawa pesan bahwa hubungan manusia dengan penciptanya didasarkan pada cinta, bukan sekadar persembahan hewan atau mantra yang rumit. Namun, masyarakat India kuno memiliki kecenderungan budaya yang unik untuk membumikan Tuhan. Mereka tidak puas dengan Tuhan yang jauh di langit. Mereka menginginkan Tuhan yang bisa mereka ajak bicara, Tuhan yang bisa mencuri mentega saat bayi, dan Tuhan yang bisa memimpin pasukan. Maka, perlahan tapi pasti, sosok nabi atau guru ini ditarik masuk ke dalam konsep avatar. Ia tidak lagi dianggap sebagai pembawa pesan Tuhan, melainkan inkarnasi dari Tuhan itu sendiri. Proses deifikasi Krishna sangat lengkap karena ia menyentuh setiap sisi emosi manusia. Sebagai bayi, Bala Krishna, ia dicintai sebagai anak. Sebagai remaja, ia adalah simbol cinta romantis. Sebagai orang dewasa, ia adalah guru kebijaksanaan. Transformasi ini sangat kontras dengan Ibrahim yang tetap menjaga jarak antara dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai pencipta. Krishna tertelan oleh cinta pengikutnya hingga identitas kemanusiaannya lebur ke dalam keilahian. Jika kita melihat Krishna dari kacamata nabi yang dideifikasi, kita akan menemukan sebuah pola yang mengharukan. Seorang manusia pilihan yang berusaha keras menunjukkan jalan menuju cahaya, namun akhirnya cahaya itu sendiri dianggap sebagai dirinya. Krishna menjadi bukti betapa tipisnya garis antara penghormatan yang tinggi dan penyembahan yang mutlak. Dan pola ini, sebagaimana yang akan kita lihat nanti, akan berulang kembali pada sosok seorang pangeran yang justru membangun seluruh ajarannya di atas penolakan terhadap status ketuhanan, Siddhartha Gautama. Dalam perjalanan menelusuri jejak para nabi yang diwahyukan, kita sampai pada sebuah konsep teologis yang menjadi mesin utama proses deifikasi di dunia timur, avatarisme. Istilah avatar berasal dari bahasa Sanskerta avatara, yang secara harfiah berarti turun. Ini adalah gagasan bahwa Tuhan yang tak terbatas dan tak terjangkau secara berkala turun ke bumi dengan mengambil wujud fisik, baik manusia maupun hewan, untuk menegakkan dharma atau kebenaran dan memusnahkan adharma atau kejahatan. Konsep ini merupakan jembatan psikologis yang sangat kuat bagi pikiran manusia yang terbatas. Membayangkan Tuhan sebagai entitas yang abstrak, tidak berwujud, dan berada jauh di luar jangkauan ruang waktu seringkali terasa melelahkan. Manusia merindukan kedekatan. Kita ingin Tuhan yang bisa menangis bersama kita, Tuhan yang bisa memimpin strategi perang, dan Tuhan yang bisa memberikan pelukan protektif. Avatarisme memberikan jawaban atas kerinduan itu. Tuhan tidak lagi jauh, ia ada di sini, bernafas di antara kita. Namun, jika kita melihat dari kacamata sejarah kenabian, avatarisme sebenarnya adalah bentuk transformasi dari konsep wahyu. Dalam tradisi Samawi yang dibawa Ibrahim, Tuhan menurunkan firman-Nya melalui perantara manusia, yakni nabi. Di sini, garis pemisah antara Sang Pencipta dan ciptaan tetap tegas. Nabi adalah kabel yang menghantarkan listrik, tapi nabi bukanlah listrik itu sendiri. Sebaliknya, dalam tradisi avatar, kabel dan listrik dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sang pembawa pesan dianggap sebagai perwujudan dari sang pengirim pesan. Mengapa transisi dari nabi menjadi avatar ini terjadi begitu masif pada sosok seperti Krishna atau Rama? Kebutuhan akan ikonografi. Masyarakat kuno sangat bergantung pada simbol visual. Sebuah ajaran luhur tentang ketuhanan yang esa lebih mudah diterima jika dilekatkan pada sosok pahlawan yang karismatik. Legitimasi ajaran. Dengan menyebut sang guru sebagai Tuhan yang menjelma, maka setiap kata yang diucapkannya menjadi absolut dan suci tanpa perlu diperdebatkan lagi. Budaya bakti.
Di India, muncul gerakan bakti atau jalan kasih sayang. Mencintai Tuhan yang abstrak itu sulit, tetapi mencintai Krishna yang tampan, bijaksana, dan penuh kasih sayang itu jauh lebih mudah bagi rakyat jelata. Dampaknya sangat luar biasa bagi sejarah agama. Ketika seorang tokoh diangkat menjadi avatar, biografi sejarahnya perlahan-lahan tertutup oleh lapisan mitologi. Mujizat-mujizat ditambahkan untuk memperkuat status keilahiannya, dan sisi-sisi kemanusiaannya seperti rasa lapar, lelah, atau duka diberi tafsir filosofis sebagai lila atau permainan ilahi. Avatarisme akhirnya menjadi wadah besar yang mampu menampung berbagai tokoh sejarah dari zaman yang berbeda. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, beberapa tradisi mencoba memasukkan tokoh-tokoh dari agama lain ke dalam daftar avatar untuk menciptakan sinkretisme. Namun, ada satu sosok yang sangat menarik dalam konteks ini, seorang pangeran yang muncul ribuan tahun setelah Krishna, yang dengan tegas menolak segala bentuk sistem kasta dan pemujaan dewa-dewi. Namun ironisnya, ia sendiri akhirnya ditarik masuk ke dalam lingkaran avatarisme oleh generasi setelahnya. Ialah Siddhartha Gautama, Sang Buddha. Memahami avatarisme adalah kunci untuk melihat bagaimana sejarah menelan para nabi dan memuntahkannya kembali sebagai dewa. Ini adalah proses penghormatan yang sangat tinggi, namun di saat yang sama, ia beresiko mengubur misi asli sang nabi yang ingin membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama makhluk. Dari sini, kita akan melihat bagaimana seorang Buddha berjuang melawan arus deifikasi ini hanya untuk melihat patung dirinya memenuhi kuil di seluruh dunia. Jika sejarah deifikasi adalah sebuah arus pasang yang menenggelam kemanusiaan para nabi, maka Siddhartha Gautama adalah sosok yang mencoba membangun bendungan paling kokoh untuk melawannya. Lahir sebagai pangeran dari klan Sakya di kaki pegunungan Himalaya, kehidupan Siddhartha dimulai dengan kemewahan yang memuakan. Namun, kegelisahan eksistensial membawanya keluar dari istana untuk menghadapi 4 kenyataan pahit: usia tua, sakit, kematian, dan pertapaan. Inti dari pencerahan Buddha di bawah pohon Bodhi adalah sebuah revolusi kesadaran yang sangat manusiawi. Berbeda dengan Krishna yang dalam Bhagavad Gita menonjolkan keilahiannya, Buddha justru menekankan pada dharma atau hukum semesta dan upaya mandiri. Ia tidak mengaku sebagai perantara Tuhan, bukan pula titisan dewa yang turun dari langit. Ia menyebut dirinya sebagai anak manusia yang telah bangun dari tidur panjang ketidaktahuan. Ajaran awal Buddha yang kini kita kenal dalam tradisi Theravada sangat radikal dalam penolakannya terhadap otoritas ketuhanan yang bersifat personifikasi. Pada zamannya, sistem kasta dan ritual kurban kepada dewa-dewi telah menjadi beban sosial yang berat. Buddha datang dan berkata, "Jangan percaya padaku hanya karena rasa hormat, tetapi ujilah ajaranku seperti emas yang diuji dengan api." Ia menolak disembah, ia menolak kasta, ia bahkan enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan metafisika tentang keberadaan Tuhan atau asal-usul alam semesta. Karena baginya, fokus utama adalah memadamkan api penderitaan di sini dan saat ini. Namun, disinilah ironi sejarah bekerja dengan sangat kuat. Setelah Sang Buddha mangkat, parinirvana, terjadilah kekosongan spiritual yang luar biasa di hati para pengikutnya. Manusia dengan kecenderungan kodratinya yang sulit berpegang pada konsep abstrak sunyata atau kekosongan, mulai merindukan sosok fisik untuk dipuja. Sekitar 500 tahun setelah kematiannya, muncul aliran Mahayana. Dalam tradisi ini, konsep tentang Buddha mengalami transformasi total. Siddhartha tidak lagi dipandang sekedar sebagai guru historis yang telah tiada, melainkan sebagai salah satu dari tak terhingga sosok Buddha yang bersifat transenden dan abadi. Ia diangkat menjadi entitas ilahi yang menghuni alam-alam surgawi. Proses deifikasi ini mencapai puncaknya pada pembuatan ikonografi. Awalnya, Buddha hanya dilambangkan dengan simbol-simbol seperti jejak kaki, pohon Bodhi, atau roda dharma. Namun kerinduan umat akan wajah sang penyelamat tak terbendung lagi. Di wilayah Gandhara, perpaduan budaya Yunani dan India, patung Buddha pertama kali dibuat dengan fitur wajah yang mirip dewa-dewa Olympus. Sejak saat itu, patung Buddha menyebar ke seluruh dunia, diletakkan di atas altar, diberi sesajan, dan disembah dengan ritual yang sangat mirip dengan apa yang dahulu Buddha kritik dari tradisi Weda.
Melihat fenomena ini, kita harus bertanya secara jujur, apakah Buddha adalah seorang nabi yang pesannya tentang kebenaran mutlak dan kedamaian telah dibiaskan oleh pengikutnya menjadi agama berhala baru? Jika kita menelusuri literatur Islam atau perspektif beberapa sarjana perbandingan agama, ada spekulasi menarik bahwa Buddha mungkin adalah salah satu dari 124.000 nabi yang dikirim Tuhan ke berbagai bangsa. Pesannya tentang pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, dan pelepasan keduniawian sangat selaras dengan intisari ajaran para nabi. Namun, seperti halnya Krishna dan Brahma, sosok Siddhartha Gautama akhirnya tertelan oleh kebutuhan psikologis manusia akan Tuhan yang tampak. Ia yang mengajarkan pembebasan dari keterikatan justru menjadi sosok yang paling banyak diikat dalam bentuk patung emas dan perunggu di seluruh penjuru bumi. Dalam bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana semua proses ini, dari Ibrahim hingga Buddha, membentuk sebuah pola distorsi waktu yang mengubah substansi menjadi simbol. Perjalanan kita sejauh ini telah melihatkan sebuah pola yang konsisten. Seorang manusia luar biasa muncul dengan membawa pesan kebenaran yang murni. Namun seiring berjalannya waktu, pesan tersebut perlahan-lahan tertutup oleh pengkultusan terhadap sosok pembawanya. Fenomena ini bukanlah sebuah kejadian mendadak, melainkan sebuah proses distorsi waktu yang sistematis, di mana substansi ajaran kalah oleh kemegahan simbol. Proses distorsi ini biasanya dimulai pada generasi kedua atau ketiga setelah sang tokoh wafat. Generasi pertama adalah mereka yang mendengar langsung suara sang guru, melihat keringatnya, dan menyaksikan kemanusiaannya. Bagi mereka, sang guru adalah penunjuk jalan. Namun bagi generasi berikutnya yang tidak lagi memiliki akses fisik ke sang tokoh, muncul sebuah kerinduan kolektif yang berbahaya. Untuk mengobati kerinduan ini, para pengikut mulai menciptakan pengganti kehadiran fisik tersebut. Awalnya pengganti ini bersifat fungsional, seperti mencatat khotbah-khotbahnya atau menjaga tempat-tempat di mana ia pernah mengajar. Namun perlahan-lahan sifat penghormatan ini bergeser. Tempat sujud sang guru menjadi tempat suci, pakaian yang pernah ia kenakan menjadi jimat, dan kisah-kisah hidupnya mulai dibumbui dengan narasi supranatural yang bertujuan untuk mempertegas bahwa ia berbeda dari manusia biasa. Inilah titik di mana zikir, mengingat pesan, berubah menjadi ritual, menyembah sosok. Dalam kasus Buddha, transisi ini sangat terlihat jelas. Selama berabad-abad, Buddha hanya direpresentasikan melalui simbol kosong, sebuah kursi kosong, payung, atau jejak kaki, untuk melambangkan bahwa ia telah mencapai nirvana dan tidak lagi terikat pada wujud fisik. Namun tekanan psikologis dari masyarakat yang terbiasa menyembah dewa-dewi Yunani dan Hindu menuntut adanya wajah. Akibatnya, simbol kekosongan itu diisi oleh patung-patung raksasa. Manusia lebih mudah bersujud kepada patung emas daripada merenungkan konsep abstrak tentang pelepasan keduniawian. Hal serupa terjadi pada Krishna. Pesan radikalnya dalam Bhagavad Gita tentang bekerja tanpa mengharap imbalan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Esa seringkali tenggelam oleh popularitas kisah-kisah mitologisnya yang penuh warna. Masyarakat lebih asik merayakan festival warna-warni dan ritual memandikan patung Krishna kecil daripada mempraktikkan disiplin spiritual yang ia ajarkan di medan perang Kuruksetra. Simbol telah menjadi tujuan, bukan lagi sarana. Distorsi ini diperparah oleh bahasa. Kata-kata yang awalnya merupakan metafora puitis untuk menggambarkan kedekatan seorang nabi dengan Tuhannya, seringkali ditafsirkan secara harfiah oleh generasi terkemudian sebagai klaim ketuhanan. Jika seorang nabi berkata, "Tuhan ada di dalam diriku," ia sedang berbicara tentang kesadaran spiritual yang mendalam. Namun bagi pengikut yang haus akan keajaiban, kata-kata itu dipelintir menjadi, "Dia adalah Tuhan yang menjelma." Inilah tragedi besar dari sejarah spiritualitas dunia. Para pembawa cahaya datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan kepada sesama makhluk, namun waktu dan ego manusia justru menjadikan mereka sebagai penjara baru dalam bentuk berhala. Kita membangun kuil yang megah untuk mereka, namun kita meruntuhkan ajaran moral yang mereka bawa. Kita menghiasi patung mereka dengan permata, namun kita mengabaikan fakir miskin yang mereka cintai.
Dalam bab-bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana kekuatan politik ikut campur dalam mempercepat distorsi ini, menjadikan agama dan deifikasi sebagai alat untuk mengontrol massa dan memperkuat singkasa kekuasaan. Bagaimanakah para raja menggunakan nama para nabi yang didewakan ini untuk melegitimasi kekuasaan mereka? Mari kita singkap sisi gelap dari penyatuan teologi dan tahta.